Fatihatul Isnaini. Apa kabar semua? Semoga pada baik-baik aja ya, amin. Udah lama banget ya nggak berjumpa di video YouTube kali ini. Nah, sekarang seperti dengan video-video sebelumnya, saya akan mengumpulkan video pembelajaran guna memenuhi tugas ataupun ujian tengah semester 4 saya, di mana di dalamnya akan saya bahas seputar tauhid secara garis besar dengan mata kuliah materi agama Islam di sekolah maupun di madrasah. Penasaran bagaimana videonya? Yuk simak video berikut ini. Halo, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu seputar monotheism discussion topic. Topik apa saja sih yang akan dibahas di dalam tauhid ini? Yang pertama itu ada konsepnya. Konsep tauhid itu seperti apa? Kemudian yang kedua itu ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu seperti apa? Dan yang ketiga itu ada hakikat dan kedudukan. Yang terakhir itu ada intensitas terhadap kaum muslimin. Artinya seberapa pengaruhnya tauhid itu terhadap kaum muslimin. Yang pertama, konsep tauhid. What's the meaning of monotheism? Nah, tauhid ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesakan. Satu kata dengan kata wahid yaitu satu, dan kata ahad yang artinya esa. Kemudian menurut Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan bahwa tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan padanya, dan sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tauhid ini merupakan inti dan dasar dari tata nilai serta norma keislaman, di mana di dalamnya ini kita sebagai orang Islam itu wajib benar-benar mengesahkan Allah, sehingga agama tauhid ini disebut juga agama untuk mengesahkan Allah. Hal ini juga termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Terdapat kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian di era perkembangan zaman modern ini, kata tauhid ini sudah memiliki sebuah cabang ilmu, di mana cabang ilmunya tersebut disebut dengan ilmu tauhid, yakni ilmu yang membahas tentang keesaan Allah serta tentang agama keislaman. Sehingga sudah patutlah kita sebagai orang muslim ini benar-benar yakin bahwa Allah itu ada, esa tunggal, dan tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya yang kedua yaitu ruang lingkup tauhid. Apa saja sih ruang lingkup tauhid itu? Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada uluhiyah, dan yang ketiga itu ada asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah ini merupakan sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah itu Maha menciptakan seluruh alam, Maha menghidupkan, Maha mematikan, kemudian Maha memelihara, Maha menjaga, dan seluruh alam semesta ini itu hanyalah milik Allah semata. Sehingga di dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 62 dikatakan bahwa Allah Maha menciptakan segala sesuatu dan Dia juga yang Maha memelihara segala sesuatu tersebut. Jadi sudah jelas kita harus benar-benar meyakini bahwa seluruh alam semesta ini ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua atau yang B yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini merupakan konsekuensi dari pengimanan kepada tauhid rububiyah. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, Maha menciptakan segala sesuatu, kita juga harus yakin gitu, percaya kepada Allah dengan pengaplikasiannya, bukan hanya di hati saja, tapi harus direalisasikan di dalam perbuatan. Biasa juga disebut dengan tauhid uluhiyah ini tentang beribadah. Beribadah ini bisa berupa sholat, berdoa, nazar atau janji, kemudian ada menyembelih, tawakal kepada Allah, taubat, berharap, kemudian ada cinta kepada Allah, dan lain sebagainya. Intinya itu merupakan konsekuensi dari pengimanan kepada tauhid secara rububiyah. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada tauhid asma wa sifat. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu dengan adanya tauhid rububiyah, Rabb itu Allah, benar-benar yakin Allah memelihara segala sesuatu. Kemudian tauhid uluhiyah dengan pengaplikasiannya di dalam
kehidupan sehari-hari beribadah. Dan yang terakhir itu asma wa sifat, yakin Allah itu memiliki berbagai macam nama kayak gitu, yang artinya yang biasa disebut juga dengan asmaul husna sebanyak 99, ataupun juga ada sifat wajibnya sebanyak 20 kayak wujud kidam bakwa dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hakikat dan kedudukan tauhid. Bagaimana sih hakikat dan kedudukan tauhid itu? Nah, yaitu hakikat tauhid. Hakikat tauhid ini yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara pengesahannya itu seperti tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Salah satu contohnya itu sekarang di rumah saya ini hujan. Berarti kita itu harus tahu kenapa hujan itu bisa turun ke muka bumi ini. Apakah tiba-tiba atau ada penyebabnya dan lain sebagainya. Tentunya hujan turun ke muka bumi ini itu hanya Allah semata. Jadi Allah yang menurunkan hujan dan Allah juga yang memberhentikannya hujan tersebut. Selanjutnya kedudukan tauhid. Kedudukan tauhid ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah termaktub di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 36 dijelaskan bahwa Rasulullah ini turun ke muka bumi ini semata-mata untuk menyeru kepada umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwasanya kedudukan dari tauhid ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir dalam surat An-Nisa ayat 36 dikatakan bahwa perintah tauhid ini adalah perintah yang paling utama dan yang pertama di atas perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dan terhadap sesama. Jadi apabila ada seorang muslim berbaik kepada orang tua, kepada sesama, akan tetapi menyepelekan Allah dan tidak melaksanakan perintahnya, akan tetapi melaksanakan larangannya, itu sama aja dia itu tidak meyakini bahwa Allah itu ada dan harus mempertebal keimanannya dengan cara beribadah kepada Allah, kemudian dengan cara berzikir, sholat, dan sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu intervensi terhadap kaum muslim. Bagaimana sih pengaruh tauhid terhadap kaum muslimin itu? Nah, tauhid ini merupakan sebagai akar dari penentuan keimanan seseorang, di mana orang yang memiliki akidah yang kuat atau keimanan yang kuat, insya Allah dia akan menjadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah, itu tidak mengalami kesusahan, melainkan dengan senang hati dalam beribadahnya, diberikan kemudahan, kelancaran, dan sebagainya. Karena dia tahu semata-mata dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah, dan dia di akhirat nanti ingin berharap bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, implementasi dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah jelas bahwasanya digambarkan dalam seseorang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya, kemudian dengan sesama manusia, dan terakhir dengan seluruh alam semesta yang ada di muka bumi ini. Dan di era modern ini tentunya kita banyak sekali mendapatkan pengaruh, tantangan, rintangan dari globalisasi ini. Yang mana pengaruh dan rintangan dari globalisasi ini banyak sekali negatif-negatifnya. Kayak maksudnya lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Yang mana yang berbeda dengan tauhid kita atau keimanan kita. Sehingga dalam hal ini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah patut seharusnya untuk beriman kepada Allah dengan beribadah, dengan menjauhkan larangannya dan melaksanakan perintahnya. Demikianlah yang dapat saya jabarkan mengenai tauhid secara garis besar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya saya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata,
Dari Irian banyak cendrawasih, cakep. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Sampai esok jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.